Assalamualaikum, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Terdengar Baik, jelas. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada para peserta di webinar pada sore hari ini. Sebelumnya, hmm, ini seharusnya kan dibuka oleh moderator, tapi ada satu dan lain hal, sepertinya kendala dari moderator, sehingga tidak apa-apa untuk sementara saya handle dulu. Gimana nih semua kabarnya sehat pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berkumpul di eh, Zoom meeting atau webinar pada sore hari ini yang temanya ini saya ketika ditawarkan oleh Aisyah Community ini jujur sebenarnya kayak lagi berkaca sama diri sendiri gitu ya. Karena saya sendiri adalah seorang ibu, artinya kesehatan mental itu sangat penting sekali untuk dijaga karena banyak juga mungkin kita tahu ya bahwa ketika kondisi psikis ibu itu terjaga maka sekeluarga akan bahagia katanya gitu ya. Setuju nggak yang lain? Mudah-mudahan setuju ya. Oke. Ya, eh di sini boleh open mic eh paling jauh nih ya peserta dari daerah mana? Kebanyakan dari mana nih? Asalnya, domisilinya. Boleh open mic, boleh di chat. Ada yang mau sharing dulu? Dari mana? Asal bunda-bunda semua, kakak-kakak semua. Assalamualaikum Bunda, saya dari Bekasi. Oke, Bunda Rika dari Bekasi. Baik. Ini saya manggilnya Bunda, kakak, atau apa ya? Maunya apa? Kalau saya sudah jadi Bunda. Sudah jadi Bunda, tapi pasti pengen dipanggil kakak gitu ya. Formalitas itu Oke, di komunitas. baik. Ada Bunda Anissa juga dari Bandung. Wah, ternyata kita satu kota ya. Saya juga dari Cimahi nih kebetulan. Halo Bunda Anissa, Assalamualaikum. Oke, Bunda Lita. Ya, Bunda Lita kebetulan sekarang lagi tinggal di Turki. Masya Allah, luar biasa ternyata. Peserta kita tidak hanya level nasional, tapi internasional ya. Luar biasa sekali Aisyah Community ini. Oke, Bunda Yanti Nindi dari Jakarta. Bunda Diar dari Padalarang, berarti dekat dengan domisili saya nih Bunda Diar ya. Oke, mungkin banyak juga yang masih belum join ya. Karena setahu saya dari panitia kemarin untuk peserta itu lebih dari 50 orang ya. Mungkin nanti akan ada yang menyusul atau ya kadang-kadang juga ada yang berhalangan, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini tidak akan menyurutkan semangat kita pada sore hari ini untuk membahas tema yang luar biasa tentang menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan saya Novi Yulianti MPC Psikolog. Saya biasa disebut Novi ya, biasa dipanggilnya Novi aja gitu. Saya adalah psikolog klinis dan konselor pernikahan. Saya selain sebagai psikolog juga sebagai dosen di program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian aktif juga di Yayasan Mother Hope Indonesia dan sebagai trainer juga di Badan Narkotik Nasional Kota Bandung. Nah, mungkin itu aja ya. Eh, domisili saya di Kota Cimahi ya, di Kota Cimahi. Dan kalau misalnya ada yang mau follow, belum follow saya, boleh nanti follow Instagram saya di @novyulianti. Dan tentunya follow juga Aisyah Community ya, dan ke kombi underscore SGI juga ya, yang ikut mensupport acara kita. Oke, kita langsung saja mungkin ya untuk memasuki materi yang juga nanti saya akan dahului dengan beberapa pertanyaan. Nah, ini saya akan share screen dulu. Sebelumnya saya mau ngecek apakah eh, ini sudah terlihat atau belum kira-kira di layarnya bunda-bunda semua.
Apakah sudah terlihat? Ya, Bunda. Sudah ya? Sudah, Bunda. Sudah ya. Jadi di sini saya membuka dengan slide judul yaitu menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga. Semuanya terlihat sama? Ya, Bunda. Iya. Sama, Bunda. Ya, bagaimana? Sama, Bunda. Sama ya, Bunda. baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya biasa nih ya, seperti biasa nih, saya biasanya kalau webinar ataupun seminar offline, saya biasanya sebelum masuk ke materi, saya ingin melibatkan teman-teman peserta ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini tujuannya adalah ya saya ingin tahu sebetulnya profil dari para peserta itu gambarannya seperti apa itu sih ya. Jadi pertanyaannya juga nggak susah. Nanti silahkan Bunda-bunda semua boleh menjawab pertanyaan lewat kolom chat ya, dan sangat diharapkan sekali untuk ikut aktif menjawab. Oke, sudah siap pertanyaannya? Oke, jadi deg-degan juga ya ini. Saya ikut webinar tapi kok saya ditanya-tanya ya. Tenang, tapi pertanyaannya tidak sulit. Oke, pertanyaan pertama. Nah, berapa usia Anda dan berapa usia anak Anda saat ini? Silakan. Boleh coba partisipasinya di kolom chat. Usia Anda dan usia anak. Oke, Bunda Andini usia saya sekarang 28 tahun. Bunda Anissa usianya 28 tahun juga, anak 4,5 tahun. Oke. Bunda Tika 34 tahun, anak 10 tahun. Baik, Masya Allah. Kemudian Bunda Rikawati usia 30 tahun, usia anak yang pertama 9 tahun, yang kedua 3,5 tahun, dan yang ketiga 7 bulan. Luar biasa ya. Bunda Andin tadi usianya 8 dan 5 tahun. Oke. Bunda Yanti Nindi usia anaknya usia 22 tahun. Bunda Lita usianya 43 tahun, anaknya sudah ada yang 17 tahun. Oh, sudah bujang ya. Anak kedua 11 tahun. Baik. Bunda Diar 36 tahun usianya, anaknya usianya 16 tahun, 12 tahun, 10 tahun, dan 4 tahun. Masya Allah, luar biasa. Bunda Diar dengan 4 anak. Wow. Oke, masih ada yang mau mencoba jawab? Bunda Anindya Triana usia 24 tahun dan belum punya anak. Baik ya. Jadi memang untuk tema-tema seperti ini, belum punya anak dan belum menikah. Nah, ini yang sering kali jadi pertanyaan. Kalau misalkan ada tema-tema tentang webinar menjaga kesehatan mental rumah tangga tuh biasanya apakah hanya boleh diikuti emak-emak saja gitu ya, atau yang udah jadi ibu aja, atau yang belum punya anak atau belum menikah juga boleh. Nah, justru ini tidak terbatas kalau menurut saya ya, tidak terbatas harus dulu kita punya anak. Justru sebelum kita punya anak, bahkan sebelum menikah, hal-hal seperti ini atau materi-materi seperti ini wajib sekali kita ketahui. Karena apa? Ini sebagai bekal kita untuk nanti punya anak. Karena ternyata punya anak tuh banyak surprise-nya loh gitu ya. Ini saya ngomong sama Mbak Nindya ya. Dan kayaknya yang lain juga setuju ya. Punya anak tuh ternyata banyak surprise-nya, dan ternyata punya anak tuh tidak semudah dan seindah teori-teori yang ada di materi-materi parenting. Jangankan materi-materi parenting, saya aja sebagai psikolog, di materi-materi perkuliahan yang saya terima gitu ya, selama saya sekolah sarjana dan magister, itu ketika saya menghadapi anak ternyata tidak mudah juga untuk saya terapkan. Ya, artinya banyak hal yang perlu kita pelajari secara langsung untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengasuhan kita. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Kemudian sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apa masalah terberat yang sering dihadapi sebagai ibu? Nah, ini nih kayaknya pada gercep nih buat menanggapi ya. Tolong menanggapinya jangan sambil curhat dulu ya. jangan panjang-panjang, tapi intinya apa sih masalah terberat yang sering dihadapi oleh seorang ibu gitu ya. Sehari-hari. Silakan. Ditunggu partisipasi jawabannya. Mengelola emosi, membagi waktu antara urusan pribadi, anak, pekerjaan. Anak suka susah mendengar nasihat kita. Itu ya. Benar banget tuh. Oke, Bunda Tika, Bunda Lita, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pendapat?
Bunda Rikawati juga luar biasa, mengelola emosi. Ya, ini juga PR banget nih. Oke, ada lagi? Atau yang lain bingung karena saking banyaknya permasalahan sehingga tidak bisa mendeskripsikan. Oke, Bunda Neni, anak sering bertengkar karena jarak terlalu dekat. Oke, ini juga ya banyak menjadi fenomena fenomena sibling rivalry itu ya. Apa? Banyaknya konflik kakak adik. Oke, ada lagi? Silakan. Bunda Andini mendidik anak dalam pergaulan di lingkungan yang tidak sehat. Oke, lingkungan yang tidak sehat ini banyak definisinya ya. Apakah lingkungan yang tidak sehat, betul-betul tidak sehat itu maksudnya kotor atau gimana, atau tidak kondusif, atau orang-orangnya nih ya. Oke. Bunda Anissa, mengelola perasaan biar selalu bersikap positif dan biar moodnya selalu bagus. Wah, ini tentunya adalah cita-cita setiap ibu ya. Ketika kita menginginkan perasaan kita selalu baik, mood kita baik, sikapnya positif, dan moodnya selalu oke gitu ya. Tapi ternyata kok kenyataannya susah banget. Ada apa nih? Ya, oke, nanti kita coba bahas. Oke, masih ada yang mau menanggapi atau ikut menjawab pertanyaannya? Baik, jika sudah cukup dulu ya, boleh dijawab di tempat masing-masing. Kita lanjut dulu ke pertanyaan 3 ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa hal yang ingin Anda ubah dari diri Anda sebagai seorang ibu? Nah, ini ya. Kalau saya sih ditanya ini, jawabannya pasti panjang, pasti banyak ya. Tapi coba kita lihat. Kalau bunda-bunda semua peserta sore hari ini, apa nih yang kira-kira ingin dirubah dari diri Anda ya sebagai seorang ibu? Ya, apanya gitu loh. Silakan. Yang ingin dirubah tuh maksudnya udah dirubah atau masih keinginan saja. Nah, boleh bebas ya. Pengen lebih sabar. Oke, menghadapi anak. Ingin lebih sabar jadi ibu yang asik. Oke, ingin jadi ibu yang asik. Ingin jadi ibu yang lebih sabar. Wah, ini udah 3 orang ini menyebutkan ingin lebih sabar ya. Berarti apakah ini bisa mewakili bahwa sebenarnya ibu-ibu tuh kurang sekali kesabarannya? Kalau saya sih sering menyadari iya ya, karena ya itu tadi ya terkait dengan pengelolaan emosi. Oke, ada lagi? Silakan. Ingin lebih sabar, ingin lebih asik ya. Orang tua yang asik itu cenderung didengarkan oleh anak, cenderung dituruti oleh anak seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Bunda Tika, banyak bunda, sabar tentunya dan menjaga kewarasan. Nah, benar kan kata saya ya, banyak gitu. Intinya sabar ya. Saya ingin menjadi seorang yang penyabar, mengubah cara mendidik anak, mendidik anak sesuai dengan apa yang terekam saat kecil dulu dan menjadi lebih fleksibel. Oke, Bunda Taris ingin jadi ibu yang baik dan jadi teman bagi anaknya. Baik. Bunda Andin ingin menjalin komunikasi baik dengan anak. Bunda Anissa ingin sabar, lebih bisa jadi teman yang baik. Bunda Yanti, saya belum pengalaman jadi ibu, baru menikah soalnya. Oh, nggak apa-apa, Bunda Yanti. Justru ini adalah bekal atau modal yang penting ya untuk kita. Dan memang ini wajib banget nih gitu ya dipelajari sebelum kita punya anak. Ini lebih baik ya. Oke, saya sekiranya cukup untuk nomor 3. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah lebih ke penilaian ya. Berikanlah penilaian 1-10, seberapa bahagianya Anda menjalani peran sebagai ibu saat ini. Nah, mungkin kita ini lebih ke mengukur diri ya dengan skala angka ya. Karena seringkali ini yang sering kita lupa ya. Kita menilai diri itu jarang, tapi menilai orang lain yang sering ya. Itu. Jadi silakan menilai diri ya. Sudah bahagianya itu selevel mana sih? Skor 1-10 deh. Bahagianya menjalani peran sebagai ibu itu sudah ada di level berapa? Oke, Bunda Taris 8, Bunda Anissa 100. Masya Allah, luar biasa. Padahal di sini pilihannya 1-10 loh. Tapi Bunda Anissa 100. Wah, luar biasa. 8 sepertinya 8, 8, 8 ya. Oke, 8 ini mayoritas 8 ya. 8 sudah bahagia, sudah merasa nyaman. Ya, 10 bahkan tadi sudah ada yang 100 juga. Oke, ada lagi? Silakan. Wah, kalau misalkan jawaban levelnya sudah bagus begini,
terus ngapain dong ya kita bikin webinar ini? Karena saya apresiasi ya, artinya bunda-bunda semua sudah menilai dengan baik ya, punya penilaian baik dan penilaian positif terhadap diri sendiri ya. Oke, ada lagi yang mau menilai, mau memberikan penilaian terhadap dirinya? Oke, kalau saya berapa ya? Kalau saya mungkin sama deh 8. Tentu kan ikut-ikutan jadinya ya. Ya, saya 8 lah. Karena apa? Duanya ya itu tadi ya. Kesabaran ya, betul ya. Sabar itu susah sekali. Dan indikator sabar juga kayaknya masih perlu kita gali deh. Oke, terima kasih untuk para peserta, untuk bunda-bunda yang sudah berpartisipasi menjawab keempat pertanyaan. Tuh, nggak susah kan pertanyaannya ya. Jadi, ngapain sih Bu Novi nanya-nanya kayak begini di materi gitu kan, sebelum masuk ke materi, karena memang ini merefleksikan diri kita. Jadi kita seringkali lupa untuk merefleksikan diri dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga boleh kita berikan kepada siapa? Kepada pasangan. Ya, coba deh tanya sama suami. Coba ya, kalau dari 1 sampai 10, kamu udah bahagia belum menjalani peran sebagai ayah? Kalau misalnya udah bahagia, berapa skornya? Itu boleh ditanyain ke pasangan. Gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang tadi, ya, jadi bahan obrolan, itu boleh. Supaya apa? Supaya kita lebih peka lagi terhadap kondisi diri kita, di mana pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya jarang untuk dilontarkan gitu ya, bahkan kepada diri sendiri juga tidak ditanyakan karena kita terlalu sibuk kadang-kadang menilai kita buruk duluan gitu loh. Ketika kita menghadapi anak kurang sabar, ketika kita menghadapi masalah-masalah tumbuh kembang anak, kemudian kita langsung menjudge diri kita sebagai ibu yang nggak baik, ibu yang tidak berguna, ibu yang gagal, padahal kita belum memberikan penilaian gitu, apakah baik buruknya itu segimana sih gitu kan. Memangnya selama ini tidak pernah ada usaha untuk merubah diri gitu, saya yakin itu pasti sudah ada, tapi ya kadang-kadang yang menjadi kendala adalah kita terlalu mudah untuk menjustifikasi atau memberi kesimpulan tergesa-gesa terhadap diri kita, terutama kesimpulan yang negatif ya. Oke. Nah, setelah pertanyaan, saya ingin memberikan fakta dulu. Saya nggak tahu ini udah pada tahu atau belum ya, tapi saya juga jujur kaget juga gitu ya, karena ketika saya baca data BPS atau Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2021, ternyata 10 provinsi paling tidak bahagia, itu salah satunya adalah provinsi yang saya tempati, yaitu Provinsi Jawa Barat. Di nomor 5. Kalau di sini ada yang daerah Jabodetabek atau Jakarta mungkin ternyata tidak bahagia juga di posisi 8, dan ternyata yang tidak paling bahagia adalah Provinsi Banten. Wow. Apakah ini Apakah ini sangat relate sekali dengan penilaian yang tadi gitu ya? Enggak kok, saya kayaknya udah bahagia gitu ya. Tapi ternyata Biro Pusat Statistik itu memberikan penilaian seperti ini ya. Indikatornya apa emang yang mereka teliti gitu, banyak sih. Kalau misalnya bunda-bunda mau googling boleh gitu ya, tentang ini ya, provinsi paling tidak bahagia dan provinsi paling bahagia berdasarkan data BPS, karena yang digali atau yang diukur itu banyak sih gitu kan, termasuk peran gitu, kemudian level kebahagiaan menurut tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan segala macam, peran sebagai orang tua, itu banyak sekali ya indikatornya. Dan jadilah kesimpulan seperti ini gitu ya. Wah, ada apa nih ya? Kenapa gitu? Daerah-daerah yang kita tempati ternyata itu masuk ke dalam survei provinsi yang paling tidak bahagia. Kemudian fakta selanjutnya. Selama kurun waktu 1 Januari sampai 19 Mei 2021, ya berdasarkan data Book, ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tempat kejadiannya di mana gitu ya. Ini menemukan fakta bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nomor 1 itu terjadi dalam ranah rumah tangga. Artinya apa? Artinya kita sebagai ibu, ya kita sebagai perempuan yang juga sebagai ibu dan anak-anak kita ternyata sangat rentan sekali mengalami kekerasan, dan itu dialami di dalam rumah yang seharusnya rumah itu dijadikan sebagai tempat yang aman dan nyaman. Bahkan yang selama ini kita sering gadang-gadang menjadi bagian dari ketidaknyamanan anak gitu ya,
anak kena bully, anak kena mental, gitu ya. Kalau anak muda sekarang bilangnya kena mental. Itu selalu menyalahkan sekolah. Tapi ternyata sekolah itu nomor 3. Oh, sorry, nomor 4 bahkan. Nomor 2 tuh lainnya gitu ya. Nomor 3 fasilitas umum, nomor 4 sekolah. Dan kita sebagai orang tua sering banget nyalahin bahwa anak kita ini jadi pemurung karena dibully di sekolahnya. Apa jangan-jangan anak kita jadi pemurung bukan gara-gara dibully di sekolahnya, tapi gara-gara dibully oleh kita sebagai orang tua. Nah, itu mungkin yang sering kali tidak kita sadari. Karena data menunjukkan demikian. Kemudian data yang lain juga menyebutkan dari beberapa media massa yang saya kutip gitu ya, bahwa 3.683 anak jadi korban kekerasan selama Januari sampai Juni 2021. Dan dari data KPAI menjelaskan bahwa kekerasan pada anak selama pandemi ini dominan dilakukan oleh ibu. Yang notabene ibu itu adalah kita. Ya, kita itu mewakili ibu-ibu lain gitu loh. Apa iya kita itu adalah pelaku kekerasan? Jangan-jangan kita nggak sadar selama ini kita melakukan kekerasan kepada anak. Enggak kok Bu, saya nggak pernah mukul anak. Iya. Tapi ngomelnya kayak apa gitu ya. Karena kan jenis kekerasan tuh banyak. Nggak cuma kekerasan fisik, tapi apa? Psikis, verbal, seksual, ekonomi gitu ya. Seperti itu. Dan di solopos.com ini menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, ini berdasarkan hasil penelitian loh ya, bukan kata saya, bahwa tingkat stres ibu di Indonesia ini naik 95% selama pandemi COVID-19. Nah, ini setuju nggak kira-kira? Alhamdulillah ya, kita sekarang udah ada di masa transisi. Anak-anak sudah banyak yang sekolah offline, bekerja juga, aktivitas sudah mulai normal. Tapi ternyata survei ini menyebutkan bahwa 95% tuh ibu-ibu stres selama 2 tahun ke belakang. Dan efek stres ini tidak mudah dihilangkan loh, walaupun sekarang kita sudah ada di masa transisi. Atau bisa jadi stres yang terjadi di 2 tahun pandemi ke belakang itu, efeknya baru terasa saat ini. Itu banyak. Ya, jadi ini fakta-fakta ini, sehingga saya seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, sehingga ketika saya ditawarkan oleh Aisyah Community menyampaikan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental ibu, itu saya sangat excited. Karena apa? Karena banyak fakta yang menunjukkan kemirisan-kemirisan seperti ini. Dan kalau kita tanya, jadi harus gimana? Ya, itu bisa dimulai dari kita. Dari diri kita gitu ya. Oke. Meningkatnya kasus kekerasan pada anak oleh orang tua pada umumnya disebabkan oleh faktor ketidaksiapan orang tua, terutama ketidakmampuan meregulasi diri dan mengelola emosi. Jadi memang karena gini, seringkali banyak yang berpikir bahwa ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka otomatis selain sebagai suami istri, maka perempuan dan laki-laki ini juga harus udah siap jadi ibu dan bapak. Padahal kalau kita bicara tentang pelajaran nih ya, kan di sekolah tuh kan ada kurikulum ya. Kalau kita belajar tuh kita pakai kurikulum. Padahal kurikulum menjadi istri dan suami itu berbeda dengan kurikulum pada saat kita menjadi ayah dan ibu. Sehingga bisa jadi kita atau pasangan kita itu adalah istri atau suami yang baik, tapi belum tentu jadi ibu atau ayah yang baik. Dan sebaliknya, kita mungkin bisa menjadi ibu yang baik dan suami bisa menjadi ayah yang baik, tapi belum tentu kita masing-masing bisa menjadi pasangan yang baik. Sehingga tidak sedikit, banyak sekali kasus-kasus di mana ketika terjadi perceraian, pasangan merasa bingung karena apa? Karena suamiku nih, dia tuh orangnya penyayang loh Bu sama anak gitu ya. Karena saya juga kan sering menangani kasus-kasus pernikahan gitu. Termasuk kayak mediasi pada saat menjelang perceraian gitu. Suami saya ini bisa loh jadi suami yang baik. Jadi ayah yang baik. Dia sama anak-anak emong, dia mau ikut melakukan pekerjaan domestik, dia ayah yang baik, dia dekat sama anak-anak. Tapi dia nggak bisa jadi pasangan yang baik. Dia nggak bisa nge-treat saya sebagai istri sebagaimana suami ke istri gitu loh. Dari cara komunikasi, problem solving, dan sebagainya. Ya karena apa? Karena kurikulumnya beda. Cara meregulasi diri dan mengelola emosi sebagai suami istri itu beda dengan cara meregulasi diri dan mengelola emosi pada orang tua. Gitu. Karena yang dihadapinya juga beda. Yang satu dewasa, yang satu
anak-anak. Dan seringkali ini yang disamakan. Sehingga akhirnya merasa kewalahan. Ya harus bisa pintar juga meregulasi diri sebagai pasangan, dalam waktu yang sama juga udah dituntut juga untuk bisa meregulasi diri sebagai orang tua ya, dan yang dihadapnya ini anak. Gini, ya, oke. Kemudian penyebab stres pada ibu, ya, yang pertama adalah beban pekerjaan domestik, kemudian masalah ekonomi, tumbuh kembang anak, masalah dengan pasangan, waktu istirahat terbatas, tidak mendapat apresiasi, sulit aktualisasi diri, beban pekerjaan, dan masalah eksternal lainnya. Ya, contohnya apa? Masalah dengan mertua, tetangga, lingkungan sosial, dan lain-lain. Ya, jadi penyebab stres pada ibu ini saya ambil berdasarkan kasus-kasus yang saya temui di lapangan. Karena saya memang aktif melakukan konseling baik online maupun offline. Dan biasanya penyebab stresnya ini begini urutannya, gitu. Di sini ada yang namanya sulit aktualisasi diri, tidak mendapat apresiasi. Nah, ini juga paling sering juga nih dialami. Maksudnya sering juga nih dialami ya, karena apa? Banyak para ibu yang tadinya sebelum dia menikah, dia orang yang sangat workaholic mungkin gitu ya, berambisi tinggi mungkin, berprestasi, sukanya mobile, mobilitas tinggi, kemudian ketika menjadi ibu langsung jep, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menghasilkan karya apa-apa, sehingga merasa tidak mendapat apresiasi, apalagi mengaktualisasikan diri. Ini juga bisa menyebabkan stres. Ya. Namun, dari semua masalah-masalah itu, ternyata ada lagi masalah lain. Yaitu apa? Ternyata banyak ibu-ibu yang tidak mudah untuk terbuka terhadap perasaannya. Kenapa tidak terbuka? Kenapa sulit? Karena banyak yang akhirnya merasa takut diberi label yang negatif atau stigma yang negatif. Ngeluh sedikit, kamu tuh harusnya bersyukur. Ya, orang tuh ya belum punya anak, kamu nih anak baru 1, gitu doang ngeluh. Sehingga si ibu udah nggak mau lagi ngomong, nggak mau lagi curhat. Makanya tadarus, ikut kajian. Jangan kalau ada waktu nonton drakor dulu. Diem, mager. Ya jelas kamu stres gitu. Atau misalnya ketika ibu merasa lelah atau merasa burnout gitu, burnout tuh maksudnya lelah secara fisik dan mental dalam peran sebagai ibu ya. Lebay gitu aja. Nah, hati-hati. Hal ini justru seringkali membuat banyak ibu akhirnya menutup diri dan tidak mau berbicara tentang perasaannya. Karena apa? Karena sebetulnya perasaan-perasaan yang muncul di dalam diri, ya baik itu perasaan positif ataupun negatif, terutama perasaan negatif, itu wajar untuk dialami atau dirasakan oleh ibu. Ibu capek wajar, ibu sedih boleh, ibu marah boleh, ibu capek ya nggak apa-apa, wajar gitu ya. Ibu ngeluh, iya dengerin aja gitu loh. Karena apa? Karena tidak jarang stigma-stigma negatif atau label-label negatif ini berdampak buruknya itu bukan hanya sebatas ibu ini nggak mau cerita. Tapi banyak kasus-kasus dan penelitian-penelitian serta data yang menyebutkan bahwa ketika ibu sulit untuk terbuka tentang perasaannya, bukan hanya ibu ini jadi stres, tapi bisa berkembang ke gangguan yang lebih berat. Misalnya apa? Depresi. Di atas depresi apa? Halusinasi, psikosis. Dan kalau udah nyampe ke level itu, susah, sulit. Gitu. Karena apa? Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Makanya tadi, wajar ya, kita tuh pengen sabar ya sama. Karena Allah juga tahu bahwa menjadi sabar itu susah. Tapi, dari firman Allah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa
ketika kita merasa takut itu juga wajar. Karena itu adalah bagian dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kesedihan. Walaupun di sini nggak ada tulisan kesedihan ya, tapi saya di sini mengasumsikan bahwa ketika seseorang diberi kelaparan, kekurangan harta, tentu saja ada kecemasan dong gitu ya. Kecemasan, kesedihan. Berarti sebetulnya Allah itu tahu kalau perasaan-perasaan itu ada dan boleh dirasakan. Karena itu bagian dari apa? Cobaan. Dan barang siapa yang sabar, maka Allah akan berikan berita gembira. Berita gembira yang dimaksud itu adalah ya banyak, itu luas gitu ya. Dalam arti dia akan merasa lebih baik gitu ya. Ketika kita sabar, kita akan merasa bahwa oh manfaat sabar itu banyak loh, ternyata anak tuh bisa meniru perilaku kita gitu ya. Kita bisa lebih fokus ibadah dan sebagainya gitu. Bahwa perasaan-perasaan negatif sekalipun yang kita alami, yang kita rasakan itu boleh. Gitu. Karena apa? Karena ternyata ketika kita terus-terusan menyembunyikan perasaan-perasaan negatif kita, sehingga akhirnya muncul kesulitan kita untuk mengontrol diri, kesulitan kita untuk berelasi di lingkungan, bahkan emosi kita yang mungkin tidak bisa kita kendalikan sama sekali gitu ya, sehingga akhirnya meledak-ledak, itu akan membuat efek buruk terhadap anak. Apa aja efek buruknya? Yang pertama adalah anak meniru respon marah orang tua. Makanya jangan heran gitu ya ketika misalnya banyak orang tua yang akhirnya bertanya-tanya kenapa anak saya kalau marah ngelempar barang. Nah ini banyak juga nih kasus-kasus seperti ini yang datang ke saya gitu ya di ruang konseling gitu kan. Saya mau konsul nih Bu masalah anak gitu kan. Oke, anaknya kenapa? Anaknya nih sering bolos, anaknya suka ngejalin teman, suka ngomongnya kasar gitu ya, atau misalnya banting barang kalau marah gitu. Saya kan biasanya bertanya, perilaku ibu dan bapaknya itu kalau marah gimana? Karena apa? Karena anak itu peniru ulung gitu. Anak tuh kemampuan observasinya tinggi. Sehingga ketika kita sulit untuk mengendalikan ini semua, menjaga dan kesulitan untuk meregulasi emosi dan meregulasi diri, maka anak akan mudah meniru. Kemudian anak mengalami kecemasan berlebihan tentu saja. Ketika dia ada di dalam lingkungan keluarga yang tidak aman, tidak nyaman gitu ya, sering merasa ketakutan, maka dia akan sering berasumsi. Aduh, hari ini ayah sama ibuku berantem lagi nggak ya? Aduh, hari nanti pulang aku pulangnya telat, ibuku marah nggak ya? Aduh, nanti kalau misalnya aku makanan yang nggak habis, aku marah nggak ya? Itu tuh kecemasan berlebihan. Hati-hati, ya. Kemudian anak merasa tidak berharga dan tidak percaya diri. Nah, ini yang paling bahaya. Karena ketika orang tua menegur terlalu berlebihan, marah dengan cara yang tidak wajar, maka anak merasa bahwa dia tidak punya harga diri. Dan ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya. Contoh, ketika misalnya orang tua menegur anak di depan banyak orang, memarahi, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik misalnya ya, dia akan otomatis merasa sebagai anak yang tidak berharga. Karena apa? Karena ya seharusnya ketika ketika menegur anak itu ya tegurlah bukan di hadapan umum. Seperti itu. Kemudian mempengaruhi kemampuan akademis karena sulit fokus. Nah, ini juga yang sering terjadi. Kenapa ya gitu? Anak saya kok nilai-nilainya jadi turun gitu. Kenapa ya anak saya kok jadi nggak mau sekolah? Nah, ini coba dilihat gitu kondisi rumahnya. Kondusif atau enggak? Karena ini kemampuan akademis yang menurun karena sulit fokus dan konsentrasi, ini juga bisa diakibatkan karena adanya kecemasan dan tadi perasaan tidak berharga yang berlebihan gitu. Ya, sehingga ini akan sangat berpengaruh pada prestasi dan akademis anak. Ya, kemudian anak kesulitan berelasi sosial di lingkungan. Ini tentu saja karena ketika anak lebih sering melihat ancaman dan ketidakamanan kondisi di lingkungannya, maka anak akan lebih waspada berelasi di lingkungan sehingga dia jadi sulit ya untuk berelasi dengan supel, terus fleksibel gitu ya, atau mungkin bisa jadi anak nih
kok jadi troublemaker, selalu bikin masalah, selalu jahil gitu ya. Nah itu. Dan anak bisa menjadi korban kekerasan fisik, ini udah jelas ketika misalnya terjadi kekerasan fisik di dalam keluarga. Nah, kemudian pertanyaan yang pentingnya nih ya, jadi apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental ibu? Ya, di sini memang untuk judul kita nih kan sebenarnya ibu rumah tangga ya. Tapi karena saya diberi informasi oleh panitia dan bahwa ternyata tidak semua peserta itu adalah ibu rumah tangga, sehingga saya lebih fokus ke mental ibu secara umum gitu ya. Karena menurut saya ya walaupun ibu ini bekerja tetap saja dia tidak terlepas dari peran dia sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi peran ganda ya. Jadi ibu itu sebetulnya luar biasa hebat karena mengemban peran ganda kalau misalnya ibunya bekerja. Karena apa? Ya gimana nggak ganda ya, selain ibu rumah tangga tentunya ibu ini juga punya beban pekerjaan sehingga bebannya ganda. Nah, sebelum ke hal-hal yang harus diketahui gitu ya mengenai bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental ibu, saya perlu menampilkan dulu mungkin ya dalam surat Al-Anfal ayat 28 di mana Allah berfirman bahwa dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Oke, jadi anak-anak itu bisa menjadi anugerah, nikmat, ujian, dan cobaan juga. Gitu. Dan ketika kita bisa melalui itu semua, maka pahala yang kita dapat itu akan sangat besar. Gitu. Ya. Harta, anak, kan sebetulnya kan kalau kita lihat dari definisi rezeki itu tidak hanya sekedar harta ya, jadi anak pun juga rezeki yang luar biasa gitu. Seperti itu. Ini dulu yang harus kita yakini. Jadi apapun masalah yang terjadi pada anak kita, pada keluarga kita, pada termasuk ya kondisi materi kita secara ekonomi gitu. Ya ini tuh adalah hanya sebagai cobaan. Gitu. Artinya apa? Kalau kita senang, itu bisa jadi cobaan juga. Sedih juga bisa jadi cobaan. Gitu. Jadi ini harus ditanamkan dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti misalnya kita menghadapi satu situasi yang tidak terduga, misalnya anak-anak tidak sesuai dengan harapan, relasi dengan suami tidak sesuai dengan definisi-definisi ideal kebahagiaan rumah tangga gitu ya, kita akhirnya akan menyadari bahwa ya ini mungkin adalah cobaan yang ketika kita bisa melewatinya ini kita bisa mendapat pahala yang sangat besar. Nah, biasanya terkait dengan cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita sebagai ibu, khususnya dalam menghadapi anak adalah cobaan saat kesulitan mengelola emosi. Betul? Ya, betul ya, karena dari tadi juga di awal saya tanyakan hal yang paling sulit untuk dilakukan itu kebanyakan menjawab adalah kesulitan mengelola emosi. Nah, tapi sebelum ke sana kita coba lihat dulu. Ini ada gambar apa? Ini ngapain Bu Novi ini nulis-nulis atau buat-buat kayak begini gitu ya. Ini namanya adalah Anger Iceberg. Jadi Anger Iceberg ini adalah kita mengilustrasikan suatu kemarahan atau kemarahan yang ada dalam diri kita ini sebagai gunung es. Jadi kita seringkali marah kepada anak atau kepada orang lain. Entah itu kepada suami, kepada orang tua, kepada orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Tanpa kita tahu sebabnya gitu ya. Pokoknya marah aja gitu. Tapi sebetulnya di balik kemarahan itu banyak sekali penyebab-penyebab yang tersembunyi di dalam diri kita yang mungkin selama ini tidak pernah kita tuntaskan. Sehingga apa? Sehingga kemampuan mengelola emosi kita menjadi buruk dan nggak pernah bisa di-upgrade. Kalau kita lihat di sini ya, angry. When we are angry, maka ya di bawahnya adalah emotion under the surface. Jadi ada perasaan-perasaan yang lain di balik kemarahan kita. Misalnya apa? Ada kesedihan. Orang yang sedih itu bisa marah loh munculnya. Orang yang tersakiti, jadinya marah bisa nggak? Bisa, gitu ya. Orang yang cemas, jadinya marah bisa. Orang yang lagi berduka, jadinya marah banyak, gitu ya. Sehingga banyak orang yang ketika ditinggalkan sesuatu, ya
entah itu ditinggalkan orang yang disayangi atau kehilangan pekerjaan, itu dia jadinya marah-marah gitu. Karena apa? Ya tadi banyak emosi-emosi yang melatar belakangi perilaku marah kita. Dan ini sebaiknya kita identifikasi. Kita biasanya kalau marah ini, biasanya karena apa gitu. Atau karena mungkin yang ini nih, ada nih, ini menarik ya. Helpless. Artinya apa? Kekurangan atau kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Maksudnya bantuan apa nih? Bantuan ekonomi bukan? Itu jelas ya. Kalau kita ngelihat istilahnya tetangga dikasih bansos, kita enggak ya, kita marah gitu. Tapi helpless di sini artinya terbatasnya kemampuan kita untuk mencari bantuan itu dalam arti misalnya kita sebagai ibu sedang kewalahan. Kok nggak ada orang yang nge-support kita untuk ngebantu kita meringankan beban sih gitu. Even itu suami sendiri gitu loh, itu helpless kan. Itu bisa juga menimbulkan kemarahan. Gitu. Atau penyesalan, regret gitu ya, penyesalan. Saya nyesel nih. Soalnya saya tidak bisa menerapkan teori-teori parenting yang saya ketahui kepada anak saya. Sehingga marah. Terus marahnya tuh ke anak lagi gitu ya. Padahal dianya sendiri yang tidak bisa menerapkan teori-teori yang dia pelajari, tapi marahnya ke anak gitu. Harusnya kan marah ke diri sendiri gitu ya. Nah, ini boleh diidentifikasi nih. Biasanya kita marah itu karena ada emosi atau perasaan apa sih di balik itu. Ya. Karena dengan kita mengenali ini dulu ya, ini akan menjadi dasar yang bagus atau dasar yang kuat untuk kita menentukan langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah saya menampilkan tentang emotion atau angry iceberg, saya di sini memperlihatkan tentang gambaran otak. Kenapa? Karena seringkali banyak pertanyaan kepada saya di ruang konseling gitu ya, maupun pertanyaan-pertanyaan sehari-hari yang menanyakan bahwa kenapa sih kalau kita udah coba nyabarin diri buat sabar sama anak, tetap aja nggak sabar gitu. Ketika kita sudah bertekad bulat gitu ya, malam-malam ngeliat dia tidur, kemudian kita merasa iba, kemudian kita menangis, ya ampun deh maafin ibu dong hari ini ya, ibu udah marah-marah sama kamu. Terus besoknya marah lagi. Kok bisa ya begitu? Padahal saya tahu kemarin itu saya udah marah dan saya nggak mau gitu lagi. Nah, jawabannya ada di sini. Karena apa? Karena ternyata perasaan-perasaan yang muncul atau respon-respon yang akhirnya muncul saat stimulus itu datang, stimulus itu berarti kan ya apapun yang datang kepada kita ya, termasuk perilaku anak, itu diproses dulu di dalam otak. Diproses di dalam otak, baru nanti disalurkan atau diperintahkan kepada organ tubuh yang lain, entah itu mulut gitu ya, makanya ngomel kalau marah, entah itu tangan, kaki, makanya ada yang orang marah tuh bisa sampai dia merusak sesuatu gitu ya, atau apapun. Karena apa? Ada yang namanya ini yang merah-merah ini adalah limbic system. Ini adalah pusat emosi dasar manusia. Sehingga kalau misalnya kita marah, senang, sedih, ini yang mengontrol adalah bagian otak limbik yang ini ya. Dan ada satu bagian lagi, ini tepatnya di dahi atas ya, di dahi tapi atas sedikit ya. Ini namanya PFC atau prefrontal cortex. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengendalikan otak emosi tadi. Fungsinya prefrontal cortex ini adalah untuk kemampuan berpikir rasional, pembuatan keputusan, judgement, pertimbangan, dan bagian otak yang mampu mengontrol emosi. Nah, pada saat kita sulit mengelola emosi alias marah-marah berlebihan kepada anak, maka yang lebih aktif adalah bagian otak yang merah. Dan bagian yang lebih pasif adalah bagian otak yang biru. Ya, sehingga seringkali kita berulang kali menjudge, mengklaim diri kita kalau lagi marah-marah kayak nggak ingat waktu, kayak nggak ingat tempat, kayak nggak ingat itu anak kita sendiri malah gitu ya. Dan udahnya menyesal. Karena apa? Karena kemampuan prefrontal cortex dalam berpikir rasional, membuat keputusan itu yang maksudnya apakah saya perlu marah berlebihan atau enggak gitu. Padahal kan kesalahan anak itu kecil. Padahal kesalahan suami itu juga sepele. Kenapa saya harus marah-marah? Pembuatan keputusan dalam berperilaku marahnya, dalam mengekspresikan marahnya, itu menjadi sangat menurun. Karena apa? Karena otak dikuasai oleh sistem limbik. Nah, makanya kalau misalnya disebutkan bahwa saat apapun cobaan yang kamu hadapi, cobalah dengan sabar dan sholat, itu tuh bukan main-main. Karena apa? Saat gerakan sholat lebih sering kita lakukan, maka bagian prefrontal cortex kita saat bersujud, ya makanya kan prefrontal cortex kan letaknya itu kan di dahi atas, di dahi tapi atas sedikit itu loh.
itu asupan suplai oksigen, kemudian pembuluh darah itu semakin lancar. Maka tidak heran bahwa ketika kita punya permasalahan, kuncinya sholat. Benar, itu nggak salah. Walaupun banyak yang akhirnya mengklaim kayak, iya tahu sholat, tapi tetap aja nggak bisa. Ya karena masih ada lagi teknik yang lain. Cuman maksudnya ketika kita sedang tidak bisa menguasai diri, tidak bisa meregulasi diri, tidak bisa mengelola emosi, kemudian kita sholat, itu juga tidak salah. Dan itu sangat benar. Karena apa? Secara saintis, secara keilmuan, bagian otak prefrontal cortex juga ini akan lebih terstimulasi saat kita bersujud. Begitu ya. Oke. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang bagian otak yang menguasai emosi kita, maka kita perlu menentukan dulu ya yang namanya respon berulang yang muncul saat pemicu datang. Nah, ini apa sih maksudnya, Bu? Maksudnya gini loh. Pemicu itu misalnya apa? Kita kenali dulu. Yang sering kali bikin kita marah itu siapa atau apa sih gitu. Misalnya, oh kalau saya sebagai ibu atau sebagai ibu rumah tangga lebih sering terpicu dengan perilaku anak, misalnya. Tapi ada lagi kan yang lain, saya sih kalau anak berulah nggak masalah, tapi kalau suami udah rewel, suami udah marah, saya udah deh nggak sanggup lagi ngapa-ngapain. Kan banyak yang gitu ya. Nah, artinya pemicu pada setiap orang itu berbeda-beda. Nah, pemicu ini kita kenali dulu. Si pemicunya ini tuh siapa gitu atau apa atau situasi apa. Nah, setelah itu kita kenali saat pemicu ini datang, respon apa sih yang berulang-ulang muncul? Misalnya contoh gitu ya. Tadi yang saya bilang bahwa ada orang yang ketika anaknya mau rewel segimanapun dia nggak akan ikut rewel, dia nggak akan ngeluh gitu ya. Tapi kalau suaminya udah marah, suaminya udah bentak, maka dia udah nggak bisa ngerjain apa-apa lagi gitu. Kayaknya dunia ini runtuh gitu ya, karena kayaknya support system saya itu suami gitu loh. Kayak gitu. Nah, maka respon apa sih yang berulang yang muncul dari kita saat suami marah misalnya? Misalnya apa? Misalnya ada yang ketika suami marah kita balik marah gitu ya. Ada yang ketika suami marah kita jadinya diem tapi kita seperti memendam lalu muncul respon fisik. Misalnya apa? Dada sesak gitu ya, tangan tremor, badan keringetan, bergetar dan sebagainya gitu. Itu respon berulang yang muncul. Atau misalnya ada lagi yang ketika pemicunya datang, misalnya anak gitu ya, setiap anak berulah gitu ya, bertingkah yang membuat kita tidak nyaman, ada respon berulang yang muncul misalnya ketika anak seringkali mengacak-ngacak meja kerja kita gitu ya. Meja bukan meja kerja apa ya, meja yang memang khusus menyimpan barang-barang kita gitu loh. Itu setiap kali dia ngacak-ngacak itu, entah kenapa saya pengen marah besar gitu loh. Dan respon yang saya akhirnya keluarkan adalah ya menjerit, membentak gitu ya, bahkan mencubit gitu. Karena saya merasa bahwa susah payah loh merapikan itu misalnya. Nah, itu kita kenali dulu gitu ya. Siapa pemicunya atau situasi apa yang dapat memicu dan respon apa yang berulang-ulang muncul. Ingat ya, berulang-ulang artinya bukan yang sesekali, tapi yang berulang-ulang. Karena beda satu kali respon dengan yang berulang-ulang. Karena yang berulang-ulang ini artinya dia signifikan mewakili kondisi emosi kita. Lalu berikanlah penilaian ya dari respon tersebut. Sudah sampai di level mana sih emosi kita? Makanya di sini saya berikan yang namanya anger thermometer. Ini ya, kalau sehari-hari kita mengukur suhu tubuh dengan termometer, mengukur suhu badan gitu ya, kita juga ternyata punya anger thermometer. Karena apa? Setiap kita merespon berulang terhadap pemicu yang muncul, kita mesti tahu kita udah ada di mana. Apakah ketika respon itu muncul kita udah ada di 5, artinya setelah ini dijamin deh saya pokoknya bakal ngamuk-ngamuk, bakal jerit-jerit dan sebagainya gitu. Atau hanya di 2 saja. Nah, kalau di 2 saja berarti apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita harus menyadari ini. Ini yang penting sekali kita pahami ya dari diri kita, karena ya sebelum kita menuntut orang lain memahami diri kita, tentunya kita juga yang lebih dulu harus memahami level emosi kita gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah selain kita mengenali yang muncul atau trigger, tadi tuh respon berulang yang muncul, nama lainnya trigger ya, tapi saya sebut tidak dengan trigger karena nanti khawatirnya banyak juga yang tidak connect ya. Trigger itu maksudnya gimana? Ya, trigger itu adalah respon yang berulang-ulang muncul. Nah, selain itu, kita juga perlu membangun koneksi dengan diri. Nah, ini yang seringkali terlewat. Karena apa? Biasanya ibu-ibu tuh apa-apa orang lain dulu.
Yang penting anak dulu, yang penting suami dulu, yang penting ini dulu, itu dulu, itu dulu. Sampai tidak pernah berpikir tentang diri sendiri. Nah, ini juga harus diperhatikan dan hati-hati jika kita sudah berada pada level ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah merasa bahwa kita tidak terkoneksi dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk burn out, untuk lelah secara fisik dan mental, dan akhirnya kita jadi kayak udah deh terserah deh mau ngapain aja gitu loh. Karena bangun koneksi diri itu sangat penting. Dengan cara apa? Yang pertama adalah memahami kelebihan dan kekurangan diri. Nah, ini yang perlu juga dilakukan dan wajib kita ketahui ya. Kita punya kelebihan apa sih gitu, terutama pada ibu rumah tangga. Ini juga sering terjadi karena ibu rumah tangga banyak yang melabel dirinya gitu ya, atau mengklaim dirinya orang yang nggak punya kelebihan. Ya gimana, saya kan nggak kerja, beda tuh sama si itu yang kalau misalnya dia tuh keluar rumah bisa pakai baju banyak dan sebagainya gitu kan. Terus saya nih pakaiannya dasteran melulu, rambut cepolan dan sebagainya gitu ya, sehingga orang lain dianggap punya kelebihan, kita enggak kayak gitu. Tapi kelebihan yang dimaksud adalah sekecil-kecilnya kemampuan yang kita kuasai. Jadi jangan dulu melihat kelebihan dari arti yang luas dulu gitu, tapi kelebihan apapun yang kita temui dalam diri kita itu kita harus tahu gitu. Misalnya ada orang yang aku nggak tahu kelebihan diriku apa Mbak gitu, tapi ketika dipancing-pancing, menurut kamu orang yang disukai nggak sama teman-teman? Iya. Kenapa? Karena kata teman-teman saya enak diajak curhat. Berarti kamu apa tuh? Empati. Nah, empati itu adalah kelebihan. Disenangi oleh teman-teman itu adalah kelebihan gitu loh. Jadi artinya tidak perlu mencari definisi-definisi kelebihan diri yang jauh-jauh dulu gitu, karena tidak perlu juga ya. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua untuk membangun koneksi dengan diri adalah memaafkan diri jika gagal, salah, atau merasa bukan ibu yang baik. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Ya, karena seringkali ketika kita sebagai ibu ini gagal, salah, atau merasa bukan ibu yang baik, terus udah itu kita menghardik diri kita. Kita jahat sama diri kita. Ya, kita bisa baik sama orang, kita bisa santun sopan sama orang, tapi sama diri sendiri kok jahat banget gitu. Nah, ini karena apa? Mungkin saja kita tidak pernah memaafkan diri atas kegagalan, kesalahan, atau asumsi-asumsi kita terhadap konsep ibu yang ideal. Padahal tidak ada ibu yang ideal di dunia ini, siapapun itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tetapkan standar diri yang nasional. Nah, ini termasuk juga terhadap standar pengasuhan dan standar relasi dengan pasangan. Nah, tapi kan orang tua itu pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Iya, saya juga tahu di mana ada orang atau orang tua yang tidak mau yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Tapi maksudnya kita juga perlu menyadari bahwa standar yang dibuat itu harus rasional. Misalnya dalam pengasuhan gitu ya, anak saya no gadget banget, Bu. Gitu. Tapi ya dia harus PJJ gitu. Jadi saya juga akhirnya membelikan dia handphone gitu kan. Kalau dia sudah melakukan apa gitu loh. Jadi kok jadi tidak rasional ya? Karena apa? Dia akan membelikan handphone ketika si anak merasa terancam kayak gitu ya. Atau misalnya dia akan memberikan handphone sebagai reward ketika anaknya mencapai sesuatu sesuai standarnya gitu ya. Artinya kan ini standar yang tidak rasional. Kemudian menuntut misalnya anak bisa di segala bidang, misalnya menuntut anak mampu mengelola emosinya sendiri, padahal kita tidak pernah mengajarkan, kita tidak pernah memberi contoh gitu ya. Sedangkan yang namanya ekspresi emosi atau mengelola emosi itu adalah diajarkan gitu ya. Jadi kan tidak rasional gitu ya. Gimana anak bisa meregulasi diri dan meregulasi emosi kalau kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan contoh konkret. Kemudian yang tadi pernah saya singgung juga adalah tidak ada konsep yang namanya ibu ideal. Ini juga satu hal penting untuk menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga. Karena seringkali yang membuat kita akhirnya jadi merasa bahwa kita tidak sehat mental sebagai ibu itu karena di dalam pikiran kita ini penuh dengan yang namanya harus mesti ya.
Jadi kalau ibu itu harus kuat, ibu itu nggak boleh capek, ibu juga nggak boleh sakit, ibu itu harus ya terima-terima aja apapun yang apa namanya memang harusnya dia dapatkan gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan pendapatnya dan pokoknya ibu yang ideal ya, itu tidak ada konsep ibu ideal karena pada dasarnya sesuai dengan fitrahnya juga ibu, orang tua terutama ibu itu pasti adalah ibu yang terbaik bagi anak-anaknya ya. Nah, kemudian beri apresiasi pada hal-hal yang berhasil dan belum pernah berhasil dilakukan oleh ibu. Jadi, kita tuh seringkali memberi apresiasi kepada anak, kepada suami, tapi ke diri sendiri pelit. Ya, kan katanya kalau biar anak percaya diri, kita harus beri apresiasi kepada anak ya. Apresiasinya juga yang rasional gitu loh, yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kita sendiri nggak pernah mengapresiasi diri gitu. Jadi gimana? Ini satu hal yang kontradiktif gitu ya. Padahal dengan memberi apresiasi pada sekecil-kecilnya perubahan yang kita tampilkan, ini bisa memperkuat perilaku baik yang ada dalam diri kita ini tetap dipertahankan gitu ya. Kemudian cari support system yang aman dan nyaman. Nah, ini juga support system itu maksudnya gimana? Support system itu ya orang yang berada di dekat kita dan tujuannya untuk mensupport kita secara kesehatan mental, dan ini dianggap sebagai orang-orang yang aman dan nyaman, secure ya, sehingga kita tidak insecure gitu ya. Support system ini siapa bagi ibu? Suami, teman, saudara gitu ya, orang tua. Kalau misalkan ada yang pakai ART, ART-nya juga gitu ya. Kalau misalkan ada yang lagi hamil, berarti objinnya juga, berarti perawatnya juga gitu ya. Nah, itu support system gitu loh, yang aman dan nyaman. Lalu tidak membandingkan diri dengan orang lain baik dalam hal ya diri sendiri maupun pencapaian, karena yang sering kali terjadi juga adalah yang sering kali bikin stres itu sebetulnya ya bukan anak juga sih, tapi kok ngelihat anak orang lain udah bisa A tapi saya belum. Nah, itu ya artinya tidak membandingkan diri dari pencapaian orang lain, ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya adalah melakukan self care. Nah, ini menarik juga ya, karena ada tulisan yang namanya self care isn't selfish. Nah, ini yang sering kali terjadi juga pada ibu-ibu. Jadi, ketika kita melakukan self care itu apa sih? Self care itu adalah sebetulnya bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Eh, tapi maksudnya bukan kebutuhan pokok sih, yang sifatnya lebih membuat rasa nyaman. Nah, ini sering kali nih ya, ibu-ibu ini menghindari self-care karena apa? Merasa egois. Dan pemahaman tentang self-care yang salah. Jadi, seringkali para ibu ini berpikir bahwa self-care itu me time, jalan-jalan, nggak bawa anak. Oh, mana bisa gitu, anakku kan masih netein, aku masih menyusui, anakku masih kecil. Padahal self-care itu nggak harus me time keluar rumah. Ya, masih banyak cara-cara untuk self care yang bisa dilakukan di rumah tanpa meninggalkan anak, dan ini perlu dilakukan, bahkan wajib saya bilang gitu ya. Makanya setiap banyak klien-klien saya yang bilang gitu ya terkait dengan masalah kesulitan untuk meregulasi emosi dan meregulasi diri, saya selalu tanya, self care kamu apa biasanya gitu, dan biasanya mereka tidak pernah punya keinginan, sebenarnya bukan tidak pernah punya waktu, tapi tidak pernah punya keinginan dan kesediaan untuk melakukan self care karena dianggap adalah satu yang egois. Ya, padahal tidak. Nah, jadi bentuk self care itu banyak ternyata. Ada yang bentuknya fisik, psikis, spiritual, dan emosional. Yang bentuknya psikis, misalnya menulis jurnal atau journaling, berjemur, berkebun, merawat tanaman, menggunakan aromaterapi, mengikuti support group, menggambar, dan membaca buku. Ya, nah berkebun, merawat tanaman nih, saya yakin nih bunda-bunda di sini banyak yang suka berkebun ya. Itu juga bentuk self care. Dan itu bisa dilakukan hanya di teras rumah saja gitu. Nggak perlu kan kita merawat tanaman orang gitu, ke taman mana, enggak gitu ya. Tapi taman kita sendiri yang kita benahi gitu, itu adalah salah satu bentuk self care. Ya, kemudian mengikuti support group, mungkin ada salah satu atau beberapa grup-grup tertentu yang memang sesuai dengan diri kita gitu ya. Itu dia ternyata adalah bentuk self care secara psikis. Kemudian bentuk self care secara fisik, makan makanan bergizi, olahraga, mandi air hangat, berjalan kaki, pijat refleksi, membatasi screen time, meditasi, dan yoga ya. Luar biasa nih, Masya Allah yang fisik ini ya. Nah, yang fisik ini yang paling susah yang mana sih? Kayaknya makan makanan bergizi ya. Karena saya hafal nih kalau ibu-ibu nih udah mulai pusing-pusing nih pengennya makannya yang pedes-pedes, yang asem-asem gitu kan. Kayaknya kok susah banget ya makan makanan bergizi, karena jangan salah, makan makanan atau apapun yang dikonsumsi oleh tubuh kita gitu ya, oleh sistem pencernaan kita, ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mood kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana pola pikir kita dalam menghadapi sesuatu dan sebagainya.
ya. Kemudian bentuk self-care secara emosional, melakukan afirmasi positif, menonton film humor, berkata baik pada diri sendiri atau afirmasi, bernyanyi, merawat hewan peliharaan kesukaan, dan menemukan serta melakukan hobi. Ya, nah ini kan bisa dilakukan di rumah semua, ya. Gitu, menonton film humor, menonton film drakor boleh nggak Bu sekali-kali? Ya boleh-boleh aja, gitu kan. Oke, berkata baik pada diri sendiri, nggak harus keluar rumah loh, gitu. Di dalam rumah juga bisa, gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah secara spiritual. Yang ini adalah sebenarnya kunci ya, gitu. Self care itu sebetulnya kuncinya itu adalah ya kita meningkatkan aktivitas secara spiritual, yaitu meningkatkan ibadah kita, rasa bersyukur, lebih merutinkan lagi sedekah, lebih sering lagi berzikir dan bersolawat, mengikuti kajian, mengikuti kelompok atau komunitas seperti kayak gini ya, join di Aisyah Community ini adalah salah satu bentuk self care secara spiritual. Dan kemudian Aisyah Community mengadakan webinar yang temanya relate. Wah, makin kita keisi nih self care kita gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat gitu ya bahwa self care itu jangan lagi kita asumsikan sebagai aktivitas me time yang kita harus lakukan di luar rumah. Ya. Kemudian selain self care adalah self love. Nah, ini yang mungkin sering juga ya digaung-gaungkan. Ayo dong self love. Nah, ini juga yang sering banyak dibahas tapi juga sering banyak kesalahan dalam dalam mengartikannya gitu loh. Oke, self love, self reward. Jadi boleh jalan-jalan, boleh check out sebanyak-banyaknya di Shopee gitu ya. Nah, hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya self love yang sesungguhnya adalah mencintai diri dengan tulus tanpa syarat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Artinya apa yang sudah ada di dalam diri kita itu kita syukuri. Karena Allah sudah menetapkan itu ada di diri kita baik secara fisik dan psikis, karena pada dalam Al-Quran juga disebutkan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka tidak ada alasan kita tidak mencintai diri kita sendiri, gitu ya. Oke. Tapi ya dari semua penjelasan yang tadi, saya yakin ada beberapa atau mungkin banyak orang yang berpikir begini, oke Bu, itu semua tuh udah saya tahu, udah saya lakukan, tapi kok masih berat aja ya? Masih sulit saja ya saya kendalikan secara secara mandiri gitu ya, atau self healing namanya gitu ya. Self healing itu kan teknik penyembuhan pemulihan dengan diri sendiri gitu ya. Kayaknya susah. Nah, jika kondisi ini sudah dirasa sangat berat, misalnya ya, kok saya jadi sering ngerasa marah berlebihan, sedih berlebihan. Berlebihan tuh gini loh. Ada orang yang ketika dia sedih, dia itu nangis bisa sampai 6 jam. Wah, ada ya nggak capek ya? Ada. Siapa? Orang-orang yang punya gangguan depresi, misalnya, gitu ya. Kemudian, berperilaku menyakiti diri dan orang lain. Ada orang yang ketika dia punya masalah, dia pengennya menyerang orang lain. Atau menyakiti diri, self-harm, gitu ya. Ini juga hati-hati. Ini adalah bagian dari gangguan jiwa yang serius. Bahkan mungkin diikuti dengan perubahan pola makan dan tidur. Nah, ini jadi kita sendiri sebetulnya yang perlu mendeteksi dini diri kita sendiri gitu. Apakah kondisi yang memang saya rasakan ini masih bisa ditolerir, masih bisa cuma sekedar ikut webinar, ikut keluar doang, atau sebenarnya saya udah perlu dibawa ke psikolog gitu ya, atau psikiater. Nah, ini diri sendiri yang bisa tahu gitu. Nah, indikator-indikatornya sudah saya sampaikan di sini, misalnya sedih atau marah berlebihan, berperilaku menyakiti diri sendiri dan orang lain, perubahan pola makan dan tidur, yang intinya tuh gini loh. Ketika kita sudah merasakan sesuatu yang kayaknya aneh nih, karena apa? Ketika saya berpikir atau melakukan itu, even hanya berpikir ya, yang merugikan diri saya dan merugikan orang lain, nah itu artinya kondisi kita sudah tidak baik-baik saja, itu tolong segera mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater dan tidak melakukan self-diagnosis. Nah, ini yang sering kali dilakukan ya. Self-diagnosis ini adalah mendiagnosa diri sendiri. Biasanya berdasarkan apa? Berdasarkan Google gitu ya. Berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari akun-akun gitu ya, walaupun memang itu akun yang
yang valid gitu ya, misalnya itu akun psikolog gitu ya, akun komunitas, tapi tetap kita tidak boleh mendiagnosa diri sendiri karena tetap yang boleh mendiagnosa itu, apalagi diagnosa gangguan klinis itu adalah psikolog klinis atau psikiater. Jadi selain itu tidak boleh ya. Jadi tolong untuk self diagnosis itu tidak boleh dilakukan ya tanpa supervisi dari psikolog klinis dan psikiater. Gitu. Karena apa? Karena kebahagiaan dan kesehatan mental kita sebagai orang tua itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Dan ini nggak bisa dituntut kepada anak, pasangan, atau orang lain untuk membahagiakan kita. Nah ini yang penting. Kenapa saya bilang ini penting? Karena seringkali kita jadi nuntut ke orang lain gitu. Orang lain itu ya entah suami, entah anak gitu. Biar kita bahagia, biar kita bangga. Padahal kebahagiaan, kebanggaan, kesehatan mental kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab anak. Karena apa? Anak itu amanah. Amanah itu kita cukup memberikan asupan perkembangan dan pertumbuhan dia secara fisik dan mental, spiritual dengan baik. Kalaupun dia berbeda dengan kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Definisi kebahagiaan anak dengan kita beda, ya udah nggak masalah gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya kepada pasangan, sehingga banyak nih misalnya dari ibu-ibu atau bunda-bunda yang merasa bahwa saya tuh kayak gini karena suami saya tidak pernah membahagiakan saya. Nah, itu juga ya ngeri juga tuh ya kayak gitu. Karena apa? Kalau kita lihat dari segi biologis, bahagia itu sebenarnya diciptakan dari bukan diciptakan ya, diproduksi dari hormon yang ada di dalam tubuh kita sendiri loh, gitu, hormon kebahagiaan gitu. Jadi ketika kita nanti akhirnya menuntut ke orang lain, terutama anak, pasangan atau orang-orang lain gitu ya, ini kita akan pertama mudah kecewa, ya. Terus kedua, ini akan membunuh sedikit-sedikit relasi kita entah dengan pasangan atau dengan anak gitu. Karena apa? Kebayang nih misalnya kita merasa bahwa dulu saya nggak diperhatiin orang tua, terus ketika saya menikah saya pengen diperhatiin suami, tapi suami ini cuek. Terus akhirnya kita marah gitu ya. Kamu tuh harusnya membahagiakan saya, merhatiin saya. Kamu kan tahu dulu saya nggak dibahagiain atau nggak diperhatiin orang tua gitu ya. Loh, kok nuntutnya ke pasangan gitu. Nah, kalau misalkan kita merasa tidak diperhatikan oleh orang tua dulu gitu ya, di masa lalu kita, maka kita yang harus memperhatikan diri sendiri. Caranya dengan apa? Dengan yang tadi, self care dan self love, bukan dengan menuntut pasangan. Sehingga ujung-ujungnya banyak terjadi yang namanya posesif, yang namanya konflik keluarga, isu-isu yang nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan emosional kita tuntut dari pasangan. Gitu ya. Nah, itu mungkin untuk materi saya mengenai bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan mental sebagai ibu, terutama sebagai ibu rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh dilanjutkan dalam sesi pertanyaan. Mudah-mudahan moderatornya sudah terkondisikan, sudah bisa bergabung. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Novi atas pemaparan materinya yang Masya Allah luar biasa sekali. Mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat live dan beberapa kali saya coba error nih Bunda. Mohon maaf sekali. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Tenang aja. Oke, Masya Allah. Ini apa yang Bunda sampaikan, Masya Allah, relate banget gitu. Jadi saya merasa tersentil nih Bunda. Oh ya, gitu ya? Iya Bunda, semua materinya Masya Allah luar biasa sekali. Dan saya yakin teman-teman sahabat Aisyah Community dan semua yang ada di di Zoom ini sangat apa ya namanya semacam kayak ada healingnya gitu ya, Bunda. Betul. Mudah-mudahan, insya Allah. Masya Allah ternyata apa yang selama ini kita telah lakukan gitu selama kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, ternyata untuk mencoba membahagiakan orang lain terlebih dahulu juga belum tentu benar ya Bunda. Betul. Karena bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain kalau diri kita sendiri juga nggak diselamatin dulu. Nah, itu dulu harusnya. Dan itu terjadi hampir setiap ibu rumah tangga Iya, sepertinya Bunda. betul sekali. Dan tanpa sadar atau tanpa kita sadari itu apa ya membuat jadi semacam kayak ke psikis kita tuh jadi kayak ini Jadi apa sih? bumerang. Nah, betul Bunda. Betul. Masya Allah tabarakallah.
Baik, sahabat Aisyah Kamuti semuanya, ada sesi tanya jawab untuk selanjutnya, Bunda. Iya, baik. Baik, mau langsung di chat atau langsung aja, lebih baiknya? Ya, silakan saja kalau misalnya ada yang mau open mic langsung boleh, tapi kalau misalkan ada yang masih mau melalui chat juga boleh gitu. Baik, Silakan. untuk yang teman-teman dari Aisyah Community dan dari teman-teman yang lain, boleh silakan untuk bergabung di chat untuk tanya jawabnya. Dan ada satu titipan nih Bunda untuk pertanyaan Iya, awal. baik, silakan. Baik, saya bacakan ya Bunda. Ya. Teman-teman yang lain silahkan untuk di chat di kolom chatnya ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Novi. Aku mau tanya, ada anak dari kecil yang selalu diturutin kemauannya. Nah, ketika dibawa jalan-jalan hingga sampai besar, anaknya jadi tantrum dan nggak ketika tidak dituruti. Nah, bagaimana untuk mengendalikan anak tersebut? Seperti itu, Bunda. Iya, baik. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Itu ada keterangannya nggak anaknya tuh usia berapa? Oh, tidak ada, Bunda. Oh, tidak ada ya. Baik, secara umum saja anak tuh ya biasanya tidak lebih dari 12 tahun ya, karena 13 tahun udah masuk menuju balik ya, usia balik gitu ya. Jadi Remaja. jadi betul bahwa perilaku anak itu ditentukan dari bagaimana orang tua memperlakukan gitu ya. Memang semua orang tua tuh pada hakikatnya ingin yang terbaik untuk anak gitu ya, ibaratnya orang tua tuh bakal ngebela-belain apapun untuk anak ya. Hanya memang kita juga perlu mengajarkan beberapa hal yang justru itu juga menjadi penting untuk mereka, karena apa? Karena kita justru ya, selain kita ingin yang terbaik untuk anak, kita justru harus yang lebih penting adalah mempersiapkan anak berpisah dari kita. Karena kan yang sudah pasti itu kematian ya. Aduh, ini saya jadi deg-degan kalau ngomongin kematian. Tapi itu tuh real ya, itu tuh real gitu loh. Karena walaupun bukan kematian ya, tapi misalnya entah dia itu nanti dia berjauhan dengan kita karena kuliah kayak atau kerja atau apa. Iya, ibaratnya kita tidak bisa mengontrol dan menghandle mereka terus-terusan ya. Dan ini tujuan pengasuhan yang sebetulnya seringkali terabaikan dengan alasan ya tadi ingin memenuhi atau ingin terpenuhinya kebutuhan anak. Apalagi kalau ada isu di mana orang tua ini merasa kalau dulunya mereka ketika di masa lalu mereka serba kekurangan gitu ya, sehingga saat sudah merasa cukup mereka kayak semacam punya Balas dendam gitu ya, Bunda. iya, punya visi misi biar anakku jangan sampai seperti aku gitu ya, nasibnya gitu ya. Padahal belum tentu itu tepat. Nah, setelah itu bahayanya adalah anak itu ya tadi ya, karena anak itu peniru ulung ya, pengamat yang sangat hebat, sehingga anak mempelajari gitu. Kalau misalkan aku pengen sesuatu, lalu nggak boleh, dia akan mencoba-coba. Misalnya gitu ya, aku akan coba membujuk dengan cara, "Ayo dong Ma, mau dong, ayo dong," nangis, nggak berhasil gitu. Terus udah gitu marah dengan cara yang lain, nggak berhasil, yang jerit-jerit nggak berhasil, diem nggak berhasil, terus akhirnya dia tahu, "Oh, aku guling-guling di lantai." Nah, aku guling-guling di lantai itu ternyata berhasil, ampuh tuh gitu ya. Anak tuh akan, kayak mencoba-coba dan akhirnya dia seperti menemukan kesimpulan bahwa orang tuaku akhirnya akan mengabulkan apa yang aku inginkan ketika ya, aku berperilaku A, B, C gitu loh. Ya, jadi tidak hanya sekedar berguling-guling aja sih, ya dia akan mempelajari berbagai macam hal. Dan ini bisa jadi senjata anak gitu untuk akhirnya jadi menyetir kita sebagai orang tua, makanya kita sebagai orang tua juga nggak boleh kalah pinter nih ya gitu. Nah, dan itu yang susah gitu. Jadi artinya memenuhi kebutuhan anak juga kita harus lihat gitu, apakah itu sesuai dengan kebutuhan anak atau hanya sebatas keinginan saja gitu ya. Atau misalnya sebetulnya anak ini perlu atau tidak, atau misalnya di rumah tuh ada loh kalau dia beli lagi atau dia punya lagi ini jadi berlebihan gitu ya. Dan ini yang paling penting adalah ini harus dilakukan secara konsisten. Karena tidak jarang orang tua kadang-kadang kalau lagi lelah, aturan-aturan yang udah diberlakukan itu jadinya ambiar semua gitu. Jadi kayak
kemarin dimarahin nih gitu ya, aku teriak-teriak minta sesuatu, tapi hari ini aku nggak dimarahin. Oh ternyata bunda lagi lelah ya gitu. Jadi aku nanti cari celah-celah di mana bunda lagi lelah gitu. Aku minta sesuatu yang pasti udah pasti dikasih gitu. Nah itu jadi itu sangat penting sekali untuk kita menentukan dulu sebetulnya bagaimana cara kita memberikan teknik-teknik yang dia dilakukan konsisten dan berulang. Dan ini juga harus tentunya disamakan persepsinya antara ibu dan ayah. Jadi jangan sampai ibunya A, ayahnya B, gitu ya. Nanti dia akan jadi tipe anak yang mencari aman ke salah satu pihak, gitu kira-kira Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bunda. Ada satu pertanyaan lagi Bunda di kolom chat. Ya. Bentar. Dari Kak Taristiani, ada anak usia 12 tahun dalam bergaul sama teman-temannya suka berkata kasar. Sampai bicara dengan orang tuanya juga sama dengan nada dan bahasa kasar. Bagaimana cara mengatasinya supaya si anak berkata lembut? Oke. Bunda Taris, terima kasih ya. Saya jadi ikut miris ya gitu ya ketika menemukan kasus seperti ini karena 12 tahun itu ya dia menuju akil balik ya, menuju prapuber ya, usia prapuber yang seharusnya dia sudah tahu bagaimana cara dia mengekspresikan diri termasuk dalam berbicara ya. Tapi kalau misalkan dalam bergaul sama teman-teman termasuk dengan orang tua itu kata-katanya kasar, itu sepertinya ya sudah menjadi satu kebiasaan dan tidak ada pengingat gitu loh. Tidak ada yang mengarahkan dia dan menyampaikan bahwa itu tuh adalah perilaku yang salah. Karena ya itu tadi, anak itu bagaimana cara orang tua mengendalikannya gitu. Kalau misalkan dia sudah terlanjur berkata kasar terus-menerus, ya dia nggak ngelihat gitu ya dengan temannya kayak dengan orang tuanya kayak artinya kan dia tidak punya pengendalian diri yang baik gitu ya. Ketika seseorang tidak punya pengendalian diri yang baik termasuk dalam berbicara, artinya tidak pernah ada yang mengendalikan dia gitu. Nah, ini mesti dipertanyakan kemana orang tuanya. Seberapa besar orang tuanya ikut andil dalam pengasuhan anak, terutama dalam mengajarkan mana yang baik, mana yang benar, terutama saat berbicara itu. Lalu yang kedua, anak itu ya tadi peniru ulung, pengamat yang profesional gitu loh. Bisa jadi kata-kata kasar yang dia miliki gitu ya, kosakata yang dia sering ulang-ulang itu jangan-jangan dia sering dengar dari lingkungan sekitar dia gitu. Lingkungan yang secara signifikan itu menjadi sangat melekat dengan dia gitu. Nah itu makanya perlu sekali dicari tahu gitu orang tuanya seperti apa gitu karena kadang-kadang orang tua juga mengklaimnya gini, ya soalnya anakku tuh sering nonton YouTube gitu kan ya. Tapi kan kalau kita pikir kan nonton YouTube tuh tidak selama maksudnya gini, misalkan ya separah-parahnya anak nonton YouTube 5 jam misalnya, itu separah-parahnya tuh ya. Dari 24 jam tuh kan dikurang 5 jam masih ada 19 jam. 19 jam itu kan seharusnya dia punya quality time dengan orang tua. Kemana orang tuanya gitu. Nah, itu sebetulnya. Jadi bagaimana cara untuk melembutkannya? Yang pertama kita harus identifikasi dulu penyebab anak ini gitu ya sampai sulit sekali dikendalikan terutama saat menyampaikan komunikasi dalam bentuk kalimat-kalimat itu ya penyebabnya apa, kemudian ditanyakan bagaimana relasi dia dengan orang tua, bagaimana pengasuhan orang tuanya gitu ya, dan itu sih itu dulu. Masya Allah. Baik Bunda. Sebentar. Ada lagi Bunda satu lagi. Maaf. Ya. Oh, ada dua. Untuk yang kedua dari Kak Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pertama saya yang besar selalu cemburu nih Bunda pada adiknya. Padahal saya merasa telah adil, tapi memang di lingkungan keluarga adiknya selalu dipuji oleh kakek neneknya. Nah, bagaimana solusinya ya Bun? Karena hampir setiap hari mereka rebutan hal-hal yang sepele. Anak saya 7 dan 8 tahun, Masya Allah. Baik, Bunda Neni ya ini tentang ini ya konflik kakak adik ya sibling rivalry tadi dan kebetulan usianya juga hanya terpaut 1 tahun. Jadi ini pasti wajar terjadi ya. Pertama mungkin kita harus tahu dulu atau mungkin Bunda Neni mau mencoba menambahkan keterangan kira-kira kenapa ya
atau hal apa nih ya yang dimiliki si adik sehingga si adik ini dinilai lebih sering mendapatkan pujian di lingkungan keluarga daripada kakaknya. Nah, apakah misalnya ada kelebihan dari diri dia gitu ya, tapi kelebihannya dari segi apa gitu. Nah, kira-kira apa? Nah, itu dulu gitu. Karena jangan-jangan memang ada satu hal yang real yang mungkin orang melihat secara umum yang itu membuat si adik ini dipuji oleh kakek neneknya daripada kakaknya gitu ya. Iya. Iya, assalamualaikum Ibu. Jadi adiknya ini kan pendiam, sedangkan kakaknya itu agak aktif. Iya. Iya. Kebayang. Iya seperti itu, Bu. Jadi kebayang kakek neneknya tuh pasti selalu bilang tuh kamu tuh harusnya kayak adik kamu diem gitu kali ya. Iya. Oke. Ya, kebayang oleh saya ya, baik dari perilaku ya. Padahal kan diamnya adik juga belum tentu baik dan aktifnya kakak juga belum tentu salah juga gitu kan sebetulnya ya. Cuman yang namanya kakek nenek kan kita juga kadang-kadang tidak bisa mengontrol ya karena pemahaman orang tua kita kan berbeda dengan kita terutama tentang pengasuhannya. Baik, jika demikian kita sebetulnya yang pertama bisa tentunya bicara dulu baik-baik dengan kakek dan nenek, dengan orang tua kita. Gitu ya. Karena apa? Apalagi kalau misalnya ternyata efeknya udah muncul. Misalnya efeknya udah muncul tuh misalnya gini. Ketika si kakak ini jadi sering merasa tersisihkan, dia jadi sering bikin masalah misalnya gitu ya. Atau misalnya ketika si kakak ini merasa tersisihkan dan merasa adiknya lebih banyak dipuji, dia jadi lebih banyak ngejalin adiknya gitu ya. Nah, hal-hal konkret seperti itu kita bicarakan baik-baik dengan kakek nenek. Gitu. Jadi ya kita ngomong baik-baik aja gitu bahwa si kakak nih kok dia jadi sering begini ya gitu. Aku tuh udah nanya loh misalkan atau aku dapat informasi loh ternyata itu tuh terjadi karena dia merasa lebih minder daripada adiknya misalnya gitu ya. Kita komunikasikan gitu. Maaf nih Pak ya bukan aku sok ngajarin atau gimana, tapi nanti kalau bisa ketika misalnya si kakak berulah atau apa, kalau menegur nggak apa-apa, karena kan ya kita juga perlu menegur ya kalau memang itu udah terlalu berlebihan. Tapi ya udah menegur aja titik gitu, nggak usah pakai lanjutan tuh kayak ade, nah kayak gitu ya. Nah kita boleh komunikasikan itu gitu loh kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah kita kuatkan juga si kakak bahwa perkataan kakek nenek itu sebetulnya tidak bermaksud untuk menyakiti dia ataupun tidak bermaksud untuk membuat dia jadi lebih buruk dari adiknya gitu. Jadi kita berikan pemahaman itu gitu. Misalnya gitu ya, Kak, kakek dan nenek tuh ngomong kayak tadi tuh sebetulnya tahu nggak kakak kenapa gitu ya? Ya tahu gitu. Soalnya kan akunya kesana sini dulu, adanya diem. Iya, tapi kakek sama nenek itu nggak ngerti. Terus kakek sama nenek itu kan kakak tahu ya kalau kakek sama nenek itu pengennya tuh yang diem, hening. Beda ya sama ibu ayah ya gitu ya. Jadi kita tuh jadi kayak berusaha membuat dia memaklumi bahwa oh kakek nenek ini sebenarnya bukan terganggu gara-gara aku gitu, tapi karena memang mereka tuh ya di usia mereka butuh ketenangan gitulah ibaratnya gitu ya. Jadi ngelihat hal-hal yang di luar ekspektasi kakek nenek itu jadinya malah jadi nyalahin kayak gitu sehingga si anak akhirnya berpikir oh nah itu juga kan melatih anak sebab akibat gitu loh ya. Nah, sehingga dia akhirnya jadi nyalahin adiknya juga enggak, tapi dia menyalahkan diri sendiri juga tidak gitu. Karena kan sebetulnya ya tadi ya seperti yang saya sampaikan, belum tentu si adik pendiam ini baik, tapi belum tentu juga si kakak yang aktif ini juga salah gitu, Bunda. Ya. Nggak boleh jadi. Ya, terima kasih Bu, jazakallah khairan kasiran. Baik, sama-sama. Bunda dan sahabat Aisyah semuanya, qadarullah wa ma syafa'al, karena waktu jual yang sudah sangat nggak kerasa ya Allah. Ya, kayaknya kurang banget nih Bunda waktunya. Iya benar, kayak baru aja. Kalau ngomongin masalah ibu rumah tangga tuh, Masya Allah banyak sekali. Benar. Ya. Baik Bunda, menjadi ibu rumah tangga adalah anugerah yang Allah beri untuk kita. Betul. Ya Bunda. Membahagiakan orang lain itu sangat baik, tetapi untuk membahagiakan diri sendiri itu jauh lebih baik. Betul Bunda?
Ya, betul sekali. Itu modal utama kita. Utama. Masya Allah. Baik Bunda, eh, sepertinya sudah harus dicukupkan teman-teman semua. Saya ucapkan jazakillahu khairan kasiran kepada Bunda Novi sebagai pemateri kita kali ini yang luar biasa, Masya Allah. Dan atas ilmunya yang tentu sangat luar biasa juga. Dan teman-teman dan sahabat Aisyah semuanya yang telah hadir di Zoom kali ini, yang dari jauh, ada yang dari Turki, Iya, Singapura, iya. ya Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi saat ini. Qadarullah Bunda. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ilmunya untuk bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda. Akhirul kalam, Bunda, ada satu atau dua patah kata yang akan disampaikan lagi, Bunda? Oke, closing statement aja kali ya. Jadi betul seperti tadi Mbak Hansa sampaikan ya, bahwa menjadi ibu itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, karena ya seperti yang kita tahu belum tentu semua orang itu punya kesempatan menjadi seorang ibu ya. Tapi pada dasarnya sebelum kita mencintai anak-anak kita dan keluarga kita, tentunya kita perlu mencintai dulu diri kita sendiri, karena ini yang sering kali luput. Ini yang sering kali kita lupa. Karena seringnya kita ketika mencoba untuk mencintai diri itu malah yang muncul adalah rasa bersalah. Padahal ibarat kita mau menyelamatkan orang, bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita? Ya, kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan yakini bahwa apapun yang terjadi, kita adalah ibu, ya, ibu yang baik, kita adalah ibu yang berharga, dan kita adalah ibu yang pantas untuk bahagia. Demikian Mbak Hansa, terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Novi. Baik, untuk semuanya, Bunda saya minta tolong izin untuk teman-teman semua dinyalakan videonya. Kita akan berfoto terlebih dahulu, Bunda. Izin ya, Bun? Ya, iya. Oke. Operator sudah siap ya, Kak? Oke. Teman-teman semua siap ya? Oke, Kak Lili silahkan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Oke. Terima kasih Kak Lili. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ya, mohon maaf semuanya. Dan akhirul kalam saya ucapkan jazakillahu khairan katsiran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik semuanya. Maka ada sedikit informasi yang mau saya sampaikan. Sebentar ya, Kak. Alhamdulillah, terima kasih semua teman-teman atas support-nya. Sedikit kami sampaikan informasi tentang infak kajian hari ini. Alhamdulillah